Gak apa-apa. Ini udah kue yang kesekian. Yang keberapa ya? Dan ini kuenya dari Ibu Dokter Eta dari Medan. Terima kasih Dokter Eta. Biasanya ada aja kejutannya. Belah dulu kasih ke Mary. Potong ya? Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Potongan pertama kita persembahkan untuk penasihat kita Pak Ibro Seno. Ada bentar. Roti dan kue. Mas yang keberapa Mas? 17. Saya 71. Potongan kedua ya akan kita berikan kepada saya, mohon maaf ya kalau yang enggak langsung untuk wakil dari ibu-ibu di sini, Bu Mary. Itu ada ibu-ibu dari Lampung Mas. Oh. Sampai di Lampung Mas. Jawa Timur mana Jawa Timur? Jawa Timur mana Jawa Timur? Lampung Jawa Timur. Solo. Akan saya berikan kepada yang jauh-jauh datang dari Lampung. Lampung Utara. Terima kasih. Sudah Lampung Jawa Timur mana? Potongan ketiga akan saya berikan untuk wakil dari Solo. Mbak Puri Baret dari Solo. Amin. Saya tadi potong kuenya pakai. Jawa Timur. Kapur sama Ji. Ages. Lagi sholat Mas. Lagi sholat. Mas Ray, buat Jokowi nggak dikasih Mas Ray? Bayasena mana Bayasena? Mewakili pengacara. Terus kalau ada yang kemudian lihat Foroisur official kadang-kadang gambarnya kabur ya. Ini yang pemegang Foroisur official. Siapa lagi? Udah. Mary udah. Wakil dari saksi. Saksi. 1 sampai dengan PP 12. Pertimbangan hukum, maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas. Lihat kanan bang, gantian kanan. Hasil keputusan dari para peserta. Terima kasih Bapak. Tetap semangat. Kiri bang, tengah bang. Kiri. Gantian kiri bang. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang bersama ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mak-mak semua. Jadi insya Allah kita akan terus semuanya. Ganti rugi. Ya, dan ganti rugi itu sekali lagi adalah sama sekali tidak ada yang untuk kami. Dan kita doakan
Hakim maka Pak Iketut Darmawan untuk mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Apapun kepercayaan. Itu Ibu dan Bapak-Bapak, juga untuk teman-teman media dan podcaster. 2026 kita telah mendengar bersama putusan dari Hakim Tunggal Pak Iketut Darmawan untuk permohonan kami yang kedua. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan tersebut dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra-peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing, karena masalah waktu. Kita sudah mendengar semua pertimbangan dari kuasa-kuasa hukum saya. Ini ada pertimbangan yang berbeda. Kalau dulu mungkin beliau melihat secara komprehensif, ya, secara semuanya. Sekarang hanya melihat waktu saja. Karena melihat waktu bahwa tadi dikatakan oleh Hakim Tunggal bahwa waktunya sebenarnya sudah diberikan kesempatan. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang Hakim Tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Nah, bagi saya menyerahkan sepenuhnya langkah selanjutnya pada para kuasa hukum saya. Mas Refli, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Bu Soraya, Mas Tristan, kemudian Pak Yasena dan lain sebagainya. Ya, saya menyerahkan sepenuhnya. Apakah kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat? Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Nah ini kita bisa uji nanti. Apakah putusan ganti rugi itu akan kemudian diterima atau ditolak? Karena kalau kemudian itu ditolak, nah tentu saja ini ada hal yang big question mark, ya, tanda tanya besar. Karena putusan yang pertama itu sudah diterima, hanya waktu itu memang belum sempat kita mohonkan. Jadi sekali lagi, semua pertimbangan dari kuasa hukum saya itu saya patuhi dan saya ikuti, dan teman-teman mohon bersabar, termasuk juga forum pengadilan negeri di Jakarta Timur, mohon bersabar juga, patuhilah KUHAP. Ya, kitab undang-undang hukum acara pidana kita mempersyaratkan selesaikan dulu pra-peradilan. Apakah pra-peradilannya nanti akan diajukan lagi atau tidak? Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi dari saya itu saja, kita tetap bersyukur, tetap kita tidak lupa memohonkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di putusan yang ketiga besok, ya, hakim kembali diberikan pencerahan, hakim kembali diberikan pikiran yang lurus. Mungkin tidak sekedar hanya mempertimbangkan satu faktor saja, yaitu timing. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya, tunggu hasil keputusan dari para kuasa hukum saya. Oke. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Merdeka. Terima kasih. Ya. Udah cukup ya.